warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Ustazah Rara dalam video pembelajaran matematika kelas 7 semester 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan ya, amin. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang persegi dan persegi panjang ya. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas segi 4, yaitu yang akan kita bahas pada video kali ini adalah jajar genjang dan trapesium. Nah, dua ini yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Baik, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah foto atau contoh dari bentuk dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu dari bentuk jajar genjang. Nah, ini ya jajar genjang, dia ada suatu penghapus ya, sebuah penghapus. Nah, dia berbentuk jajar genjang. Kemudian dia ada rumah berbentuk joglo. Nah, atapnya ini ya, atapnya dia berbentuk trapesium. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Ya, kita masuk yang pertama ada jajar genjang. Nah, yang akan kita pelajari ada sifat-sifat, kemudian luas jajar genjang, kemudian keliling jajar genjang. Nah, kita masuk ya, untuk yang pertama ada sifat-sifat jajar genjang. Nah, yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan saling sejajar. Nah, ini ya yang berhadapan saling sejajar. Kemudian sisi yang berhadapan itu sama panjang, tadi sejajar, kemudian dia juga sama panjang ya. Kemudian yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, ini ya, ini sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian selanjutnya, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Nah, ini berpotongan di titik tengah. Kemudian selanjutnya, kedua diagonal saling tegak lurus. Nah, bisa kita lihat ya di situ, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Yang selanjutnya, tidak memiliki simetri lipat. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini misal jajar genjang ini kita lipat, nah maka dia tidak bentuk lipatan yang sama atau bentuk yang sama. Nah, maka dia tidak memiliki simetri lipat, tetapi dia memiliki simetri putar sebanyak 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep luas dan keliling jajar genjang. Nah, mari kita amati bersama tabel di bawah ini ya. Dari dua gambar di bawah ini bisa kita lihat ya. Untuk gambar pertama, di situ gambar jajar genjang, di mana alasnya itu, nah, sisi bawah yaitu 3 ditambah 6 berarti 9 atau sisi alas. Kemudian sisi tinggi, nah ini ya, sisi tingginya dia ada 4. Nah, keliling, ingat keliling itu adalah jumlah dari semua sisi, berarti 5 ditambah 9 tambah, nah karena dia di sini sama berarti dia 5, maka 5 tambah 9 ketemunya nanti jika dijumlahkan adalah 28, atau bisa, nah di sini kelilingnya 2 dalam kurung 9 tambah 5. Kenapa kok bisa 2? Nah, karena ingat 5 panjangnya 5 itu ada 2, kemudian panjangnya 9 itu ada 2, maka karena punya 2 semuanya, 2 bisa kita keluarkan, berarti menjadi 2 dalam kurung 9 ditambah 5 menjadi 28. Kemudian luas, nah disitu bisa kalian lihat luas itu sama dengan 9 kali 4. 9 itu siapa? 9 itu berarti 3 ditambah 6. Nah, alasnya berarti ya, kalikan 4 itu
tingginya, ketemunya adalah 36. Yang bawah juga sama, alasnya 15, kemudian tinggi 6, keliling ya jumlah semua, kemudian luasnya adalah alasnya yaitu 15 kalikan 6, ketemunya 90. Nah, dari tabel di samping dapat kita simpulkan bahwa keliling jajar genjang tadi ya jumlah dari semua sisinya, atau bisa saja 2A ditambah 2C, maksudnya adalah dua sisi yang sama, misal alas yang bawah sama yang atas berarti 2A, berarti 2 ditambah 9, kemudian yang samping-samping berarti 5, berarti 2 kalikan 5. Nanti sama, berarti karena dia sama-sama punya 2 kita keluarkan, yaitu A ditambah C ya, ini sama dengan ini ya. Kemudian luas jajar genjang yaitu adalah alas kalikan tinggi, alas kalikan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk pada trapesium. Nah, sama trapesium yang akan kita bahas ada sifat-sifat, kemudian luas, kemudian keliling trapesium. Untuk yang pertama kita masuk pada sifat-sifat trapesium. Nah, untuk trapesium itu ada tiga, ada trapesium sama kaki, siku-siku, kemudian trapesium sembarang ya. Trapesium sembarang. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, di sini sifat-sifatnya juga berbeda. Nah, untuk yang pertama trapesium sama kaki yaitu sisi berhadapan sama panjang. Nah, yang mana? Nah, ini ya. Nah, sisi yang berhadapan dia sama panjang. Dia berarti dikatakan dengan trapesium sama kaki, memiliki sisi yang berhadapan sama panjang ya. Kemudian yang kedua sepasang sisi jajar. Nah, ini dia memiliki satu pasang sisi jajar. Kemudian yang ketiga memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, bisa dilihat ya, ini ya, diagonalnya sama panjang ya. Kemudian memiliki simetri sebanyak 1. Nah, simetri lipat ini maksudnya, simetri lipat sebanyak 1. Kenapa bisa? Nah, ini misal kita lipat, maka dia akan membentuk bagian yang sama lipatannya. Nah, sebanyak 1 ya. Kemudian yang kelima tidak memiliki simetri putar. Yang keenam sudut yang berdekatan besarnya sama. Nah, ini sudut ini berdekatan dengan ini, maka dia besarnya sama. Misal 80 ya, ini juga 80. Nah, ini juga sama berdekatan ya. Nah, selanjutnya trapesium siku-siku. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini kenapa dikatakan trapesium siku-siku? Karena sudutnya membentuk sudut siku-siku, dua sudutnya ya. Yang kedua memiliki dua buah sudut siku-siku ini. Yang ketiga kedua diagonalnya tidak sama panjang, bisa kita lihat ya, diagonalnya tidak sama panjang. Yang keempat tidak memiliki simetri lipat dan simetri putar. Oke, kalau tadi sama kaki itu punya simetri putar lipat 1, kalau trapesium siku-siku tidak sama sekali ya. Kemudian yang trapesium sembarang ya, trapesium sembarang tentu berbeda dengan trapesium sama kaki dan siku-siku. Untuk trapesium sembarang hanya memiliki ya ini ya yang sama dengan yang trapesium sama kaki dan siku-siku, yaitu memiliki sepasang sisi sejajar. Kemudian diagonalnya tidak sama panjang seperti trapesium siku-siku. Kemudian yang ketiga tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar, sama dengan trapesium siku-siku ya. Oke, kita masuk selanjutnya ada konsep luas dan keliling dari trapesium. Mari kita amati bersama tabel di bawah ini ya. Kita lihat di sini dua sisi yang sejajar. Nah, ingat tadi yang sejajar itu berarti atas dan bawah ya. Nah, kita lihat yang bawah berarti di sini ada 5, 11, 5, berarti ketemunya adalah 21. Panjang semuanya adalah jumlahnya 21. Dan sisi yang sejajar atas berarti ada 11. Sisi tinggi, nah tingginya 12. Nah, keliling, ingat keliling itu adalah jumlah dari semua
sisinya. Ingat ya, jumlah dari semua sisinya. Kemudian luasnya, nah di sini 21 itu adalah sisi sejajar yang bawah. Kemudian ditambah dengan sisi sejajar yang atas dibagi 2 kalikan 12 itu adalah tinggi. Nah ini untuk yang gambar pertama ini adalah trapesium sama kaki ya. Dan yang gambar kedua di sini trapesium siku. Nah bisa kita lihat sisi sejajar yang bawah adalah 13, sisi sejajar yang atas 7, kemudian tingginya, nah ini ya, tingginya adalah 8. Nah luasnya juga sama, sisi sejajar yang bawah tambah sisi sejajar yang atas dibagi 2 kalikan dengan 8 itu adalah tingginya, ketemunya adalah 80. Maka dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa keliling itu adalah tadi jumlah semua sisinya. Ingat, keliling itu berarti jumlah dari semua sisinya ya, entah itu persegi panjang, jajar genjang, kemudian trapesium dan lainnya. Kalau keliling berarti adalah jumlah dari semua sisinya. Kemudian luas ya, kita lihat di sini berarti bisa kita simpulkan luasnya adalah sisi sejajar bawah tambah sejajar yang atas dibagi 2 kalikan tinggi. Nah Ustazah simpulkan atau A itu tadi ya, sejajar yang bawah, B sejajar yang atas, sisi sejajar yang atas dibagi 2 kalikan tinggi. Nah selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah di sini ada soal cerita ya, soal cerita. Nah kalau ada soal bentuk seperti ini, kamu langsung fokus yang bawah ini ya, yang bawah. Nah caranya gimana? Kamu baca perlahan ya. Yang pertama, lahan dengan panjang 40 meter dan lebar 25 meter. Ya ingat, kalau ada kata-kata panjang dan lebar berarti dia berbentuk apa? Persegi panjang ya, persegi panjang, lahannya bentuknya adalah persegi panjang. Maka kamu langsung masuk ke diketahui ya, diketahui lahannya berarti langsung kamu buat luasnya adalah 40 kali 25. Kemudian akan dibuat taman berbentuk trapesium, sisinya adalah 30, 25 dan 35. Nah kemudian lanjut panjang taman. Nah panjang tamannya adalah 20 ya, panjang tamannya 20. Nah pada taman akan ditanam pohon dengan jarak tanam yaitu 4 meter. Nah kamu tulis jaraknya 4 meter. Kemudian harga per pohon, karena dia akan ditanami pohon, membeli per pohonnya 100.000, harga pohon 100.000. Kemudian pada samping-samping taman dibuat jalan sepanjang 2 meter. Nah berarti akan dibuat jalannya sepanjang 2 meter. Nah caranya gimana? Nah kalau sudah kamu tulis diketahui, langsung ya kita teks satu persatu dari pernyataan I1 sampai dengan I4. Nah cara mengeceknya gimana? Kamu gambar dulu dari keterangan yang tadi ya. Berarti kan ada sebuah lahan dibuat taman, kemudian tamannya akan diberi jalan selebar 2 meter. Nah bisa kita lihat ya gambarnya, berarti bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini jalan, kemudian ini taman. Nah tadi ini adalah yang sudah kita tulis diketahui ya, ini diketahui ya, diketahui ya. Kemudian kita masuk ke yang I pertama. Yang I pertama itu adalah tadi pertanyaannya ya, pertanyaannya adalah banyak pohon yang ditanam pada taman adalah 20 pohon. Nah kita cek betul atau tidak ya. Nah ingat, kalau yang ditanya adalah banyak pohon berarti kita masuk pada keliling. Keliling
Ingat, keliling berarti jumlah dari semua sisi taman. Tadi sisi tamannya ada tadi 20, kemudian 25, 35. Nah, panjang ya, panjang taman tadi itu kan berarti ini ya. Itu adalah sebagai tinggi. Berarti 20. Maka kelilingnya ketemu 100 meter. Nah, maka banyak pohon, yaitu keliling dibagi dengan jarak tanam. Maka 100 dibagi dengan 4, ketemunya adalah 25 pohon. Nah, maka pernyataan pertama adalah salah, karena harusnya 25, yang di situ pernyataannya adalah 20. Yang I2. Nah, yang I2 luas taman. Luas taman betul apa salah? Ingat, di situ dia adalah trapesium. Ingat, rumus luas trapesium apa? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kalikan tinggi ya, jumlah sisi sejajar. Nah, ingat yang bawah ini ya, yang bawah berarti dia lebih panjang dibandingkan yang atas. Berarti yang lebih panjang siapa? 35. Kemudian ditambah dengan yang ini berarti sisi sampingnya kan lebih panjang dibandingkan yang sisi sejajar atas. Maka siapa? Yaitu 20. Berarti dibagi 2 kalikan tingginya adalah 20. Ketemu hasilnya adalah 550 meter persegi. Nah, di I2 itu salah. Nah, maka kalau kalian sudah ngecek dari I1 dan I2 kok salah, maka pasti jawabannya benar adalah I3 dan I4. Nah, caranya kita cek bisa. Caranya tadi biaya yang I3 biayanya sebesar 2.500.000, betul atau salah? Nah, banyaknya pohon tadi 25, kalikan harganya per pohon 100.000 ya. Nanti ketemu 2.500.000. Betul. Berarti kalau sudah I3 betul, maka I4 juga betul. Nah, ya. Nah, kita cek untuk sisa lahan. Nah, tadi lahannya adalah persegi panjang. Lahannya luasnya 40 kali 25, ketemu 1.000 lah. Kita lihat berapa sih sisa lahannya. Berarti kan ibaratnya ini taman, luas taman ditambah dengan luas jalan, padahal jalannya tadi ditambah dengan 2 meter. Maka taman juga ditambahkan luas panjang taman juga ditambah dengan 2, ditambah dengan 2 samping-sampingnya ya. Nah, karena kan untuk jalan tadi yang bawah itu sisi sejajar yang bawah itu adalah 35. Nah, maka kita tambahkan sampingnya 2, sampingnya 2 ya, berarti ketemunya 39. Begitu juga yang atas, yaitu tambah 2 berarti 24. Nah, yang tinggi juga, tingginya tadi 20, tambahkan 2 berarti 24 ya. Maka luas jalan plus taman, nah ini ya, yang ini berarti 24 tambah 39 bagi 2 kalikan tingginya 24, maka luas tamannya adalah 765. Lah, sisa lahannya adalah tadi yang persegi panjang dikurangi yang trapesium, ketemunya 1000 kurangi 765 adalah 244 meter persegi ya. Pernyataan 4 betul, maka pernyataan yang benar adalah I3 dan I4 itu ya. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam Ustazah menyampaikan, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.